Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khalil Pratama dengan angka 215 di sini saya akan menjelaskan mengenai tes dari PBO mengenai mengerjakan 20 soal. Oke, kita langsung saja masuk ke soal pertama. Pertama itu apa sih teori bahasa dan otomata? Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize atau menerima atau save atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tingkatan bahasa pada pemrograman. Untuk tingkatan bahasa di sini ada tiga, yaitu ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah, pada tingkat ini bahasa pemrograman berorientasi pada mesin. Instruksi yang dibuat dalam level ini menggunakan kode-kode biner tanpa melalui proses compiler. Bahasa pemrograman di tingkat ini memiliki perangan. Untuk contoh bahasa tingkat rendah ini yaitu bahasa mesin. Lalu bahasa tingkat menengah berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Instruksi yang dibuat di tingkat ini berupa kode mnemonik. Namun bahasa pemrograman tingkat menengah memerlukan penerjemah ke dalam bahasa mesin komputer terlebih dahulu. Untuk contoh bahasa tingkat menengah ini yaitu bahasa assembly. Lalu yang terakhir bahasa tingkat tinggi. Pada tingkat ini bahasa atau instruksi telah menggunakan bahasa alamiah. Maksudnya bahasa yang dimengerti oleh manusia seperti bahasa Inggris atau matematika. Untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi difungsikan untuk mengatasi berbagai kekurangan pada bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat menengah. Untuk contoh dari bahasa tingkat tinggi ini seperti C++, Java, dan lain-lainnya. Lalu soal ketiga, bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat programmer. Sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler. Untuk compiler tersebut adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Seperti itu. Lalu soal keempat, berapa panjang string dari ini A B A B B A A B. Untuk cara mencari tahunya kita lihat saja dari simbol-simbol ini. Kita hitung pertama di sini ada simbol A 1, lalu B2, A3, B4, B5, A6, A7, B8. Nah, maka jadi string tersebut panjangnya itu adalah 8. Lalu soal kelima, berapa panjang string dari simbol ini? Stringnya itu ada A, B, A, B, B, A, dan sini ada simbol epsilon yaitu string kosong. Untuk menjawabnya di sini, karena di sini ada string kosong, jadi dia tidak perlu dihitung karena panjang stringnya itu hanya 0. Lalu kita hitung saja simbolnya di sini. Yang pertama ada A, kedua B, 3A, 4B, 5B, 6A. Maka untuk panjang string dari string ini adalah 6. Karena untuk epsilon ini tidak dihitung. Lalu soal ke-6, bagaimana sebuah string dapat diterima atau ditolak.
Sebuah string dapat diterima ketika input terakhirnya berakhir pada sebuah final state. Dan jika input terakhirnya tidak berakhir pada final state, maka string tersebut akan ditolak oleh mesin. Lalu selanjutnya soal 7, jelaskan apa itu simbol terminal dan simbol non-terminal. Yang pertama, simbol terminal itu adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Untuk contohnya seperti huruf kecil alfabet seperti A, B, C, D. Lalu ada simbol operator seperti tanda tambah, kurang. Lalu simbol tanda baca seperti koma, titik koma. Lalu ada string yang dicetak tebal. Lalu untuk simbol non-terminal itu adalah simbol yang bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Di sini seperti huruf besar alfabet, lalu huruf S sebagai simbol awal, dan string yang tercetak miring. Lalu selanjutnya soal ke-8, sebutkan 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Untuk di sini ada 4 tingkatan, yaitu ada tipe 0, yaitu unrestricted grammar, tipe 1 context sensitive grammar, lalu tipe kedua ada context free grammar, dan tipe ketiga yaitu regular grammar. Tipe 0 ini unrestricted grammar, untuk aturan produksinya tidak memiliki batasan. Lalu untuk tipe 1 context sensitive grammar, aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Lalu untuk tipe kedua yaitu context free grammar, untuk aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, dan untuk sisi kanan tidak memiliki batasan. Lalu untuk tipe ketiga yaitu regular grammar, untuk aturan produksinya ruas kiri hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal. Lalu soal ke-9, jelaskan dari 5 tupel yang ada pada FSA. Di sini ada 5 tupel. Yang pertama yaitu ada simbol Q, yaitu himpunan state. Lalu di sini sigma yaitu himpunan dari input. Lalu di sini ada fungsi transisi. Lalu di sini ada Q0 sebagai state awal, dan F sebagai himpunan state akhir atau final state. Oke, soal nomor 10, kita lihat perhatikan pada FSA di samping. Kita buat FSA tersebut ke dalam bentuk formal. Nah, di sini kita jawab secara formal FSA di samping ini kita bisa nyatakan sebagai berikut, yaitu Q yaitu himpunan-himpunan dari state. Di sini ada 3 state, yaitu ada Q0, Q1, dan Q2. Lalu sigma yaitu himpunan inputnya, di sini ada 2, yaitu A dan B. Lalu S sebagai state awalnya di sini dimulai dari Q0. Lalu F sebagai final state di sini hanya ada Q2. Lalu untuk fungsi transisinya di sini yang pertama Q0 jika diberi inputan A maka akan ke state Q0. Lalu Q0 jika diberi inputan B maka dia akan menuju ke state Q1. Lalu Q1 jika diberi inputan A akan menuju ke state Q1. Lalu Q1 jika diberi inputan B maka akan menuju Q2. Lalu Q2 jika diberi inputan A maka akan ke Q1. Lalu yang terakhir Q2 jika diberi inputan B maka akan kembali ke state Q2. Lalu soal ke nomor 11, kita lihat gambar DFA di samping. Kita disuruh menentukan apakah string itu akan diterima atau ditolak mesin jika kita beri input 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lalu kita lihat di sini gambar. Kita mulai dari state awal yaitu Q1. Q1 kita beri inputan 0, maka dia akan kembali ke Q1. Lalu Q1 kita beri inputan 1 akan menuju ke Q2.
Q2 jika kita beri inputan 1, maka dia akan menuju ke Q4. Q4 jika diberi inputan 0, maka akan kembali ke Q2. Q2 diberi inputan 1 akan menuju ke Q4, dan Q4 jika diberi inputan 1 akan kembali ke Q4. Karena string tersebut berakhir di final state, maka string tersebut dikatakan diterima. Lalu saja soal nomor 12, masih sama gambarnya. Kita lihat, lalu kita tentukan apakah string itu akan diterima atau ditolak mesin jika kita beri input 110011. Lalu kita lihat di sini, kita mulai dari state Q1. Q1 kita beri inputan 1, maka akan menuju ke Q2. Q2 jika kita beri inputan 1 akan menuju ke Q4. Q4 diberi inputan 0 menuju ke state Q2. Q2 diberi inputan 0 akan menuju ke Q3. Q3 diberi inputan 1 kembali ke Q3, dan Q3 diberi inputan 1 lagi akan menuju ke state Q3 lagi. Karena di sini stringnya berakhir pada state yang merupakan final state, maka string tersebut dikatakan ditolak. Lalu soal nomor 13, di sini ada gambar NFA. Lalu kita seperti sebelumnya, kita tentukan apakah string itu akan diterima atau ditolak oleh mesin jika kita beri inputan AB, ABA. Karena di sini merupakan NFA, jadi dia memiliki banyak kemungkinan yang terjadi. Misalkan kita Q1 kita beri inputan A, dia bisa menuju ke Q4 atau ke Q2. Oke, mungkin kita coba masing-masing kemungkinannya ya. Di sini yang pertama mungkin Q1 kita beri inputan A akan menuju ke Q4. Q4 diberi inputan B, maka akan kembali ke Q1. Q1 diberi inputan A, kembali ke Q4. Q4 diberi inputan B, kembali ke Q1. Q1 diberi inputan A akan ke Q4. Nah, di sini tidak pakai di final state, maka dia ditolak. Lalu kemungkinan kedua, kita beri inputan A, dia ke Q4. Q4 diberi inputan B ke Q1. Q1 diberi inputan A ke Q2. Q2 diberi inputan B, dia ke Q5. Q5 diberi inputan A, maka dia ke Q2. Di sini sama saja, dia tidak berakhir di final state. Lalu saja kemungkinan ketiga, Q1 diberi inputan A menuju ke Q2. Q2 diberi inputan B, dia menuju ke Q5. Q5 diberi inputan A menuju ke Q2. Q2 diberi inputan B menuju Q5, dan Q5 diberi inputan A menuju ke Q2. Nah, di sini juga dia tidak berakhir di final state ya. Mungkin itu saja kemungkinannya. Jadi karena dari sekian banyak kemungkinan tersebut dan tidak ada yang berakhir di final state, maka string tersebut dinyatakan ditolak. Selanjutnya soal ke-14, sama seperti soal nomor 13 tadi, kita lihat gambar NFA, lalu kita tentukan string tersebut diterima atau ditolak oleh mesin jika kita beri inputan A, B, A, B, B. Oke, kita coba kemungkinan pertama ya. Di sini Q1, jika kita beri inputan A menuju ke Q4, lalu Q4 diberi inputan B menuju Q1, Q1 diberi inputan A menuju Q4, Q4 diberi inputan B menuju ke Q1, Q1 diberi inputan B ke Q2. Di sini dia berakhir di final state ya. Lalu kemungkinan kedua, Q1 diberi inputan A menuju Q2, Q2 diberi inputan B menuju ke Q5, Q5 diberi inputan A menuju Q2,
Q2 diberi inputan B menuju Q5, Q5 diberi inputan B kembali ke state Q5. Di sini karena dia berakhir di final state. Ya. Lalu kemungkinan ketiga, Q1 diberi inputan A, Q4, Q4 diberi inputan B ke Q1, Q1 diberi inputan A ke Q2, Q2 diberi inputan B menuju Q5, Q5 diberi inputan B menuju ke Q5 itu sendiri. Jadi dia berakhir di final state. Karena dia dari segala kemungkinan tersebut ada yang berakhir di final state, walaupun dia tadi ada yang tidak berakhir di final state, maka string tersebut dikatakan diterima. Oke, soal nomor 15, apakah kegunaan dari derivation tree? Derivation tree ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, hingga tak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Lalu selanjutnya, apakah perbedaan dari DFA dan NFA? Untuk perbedaannya, untuk DFA, yang pertama satu transisi dari satu state ke state yang lainnya, yaitu transisi tunggal. Jadi dia hanya bisa ke satu state saja. Lalu kedua, tidak ada transisi kosong. Lalu string diterima jika berakhir di final state. Lalu untuk NFA, dia bisa multi transisi dari satu state ke state lain. Jadi misalnya dia bisa dari Q1 bisa ke Q2 atau ke Q3. Lalu selanjutnya boleh terdapat transisi kosong. Lalu terakhir NFA, jika string diterima jika dari segala kemungkinan setidaknya satu, transisi berakhir pada sebuah final state. Lalu soal 17, kita melakukan parsing dengan menggunakan leftmost derivation untuk mencari string AA, BB, AA. Untuk aturan production di sini S menghasilkan terminal A, variabel AS, atau terminal A, lalu A menghasilkan simbol S, terminal B, variabel A, atau terminal BA. Oke, sesuai dengan namanya leftmost derivation, jadi kita melakukan penurunan dari sebelah kiri. Kita langsung saja S kita turunkan menjadi A, terminal A, variabel AS. Lalu kita melakukan penurunan dari kiri, yaitu A-nya ini kita ubah, kita turunkan menjadi SBA. Jadi ASBAS. Lalu S ini kita turunkan lagi menjadi A. Lalu hasilnya AABAS. Lalu saja kita turunkan lagi A ini menjadi BA. Lalu hasilnya jadi AABBA. Lalu yang terakhir S ini kita turunkan menjadi A. Lalu lah kita dapat AABBAA sesuai string kita cari. Lalu untuk soal nomor 18 sama seperti tadi kita melakukan proses parsing, tapi ini kita menggunakan rightmost derivation untuk mencari string AABBAA. Untuk aturan produksi sama seperti tadi, yaitu S menghasilkan terminal A, variabel AS, atau terminal A, atau lalu A menghasilkan S, terminal B, variabel A, atau terminal BA. Karena dia namanya rightmost derivation, jadi dia melakukan penurunan dari kanan. Kita langsung saja S, kita turunkan menjadi AAS, kita lakukan penurunan dari kanan, jadi S ini kita ubah menjadi A. Lalu kita dapat AA. Lalu A ini kita turunkan menjadi SBA, menjadi ASBAA. Lalu selanjutnya A ini kita turunkan menjadi BA. Lalu kita dapat ASBBAA. Dan yang terakhir S ini kita turunkan menjadi A, menjadi AABBAA. Oke, stringnya sudah kita cari, sudah didapat. Selanjutnya nomor 19, kita membuat pohon penurunan untuk mencari string AABBB. Untuk dari aturan produksi, S menghasilkan AB, variabel AB, A menghasilkan terminal A, variabel A, atau terminal A,
menghasilkan terminal B, variabel B, atau terminal B. Lalu kita lakukan penurunan saja biar lebih mudah. S menghasilkan variabel AB, kita turunkan menjadi AB ini. Lalu A ini kita turunkan menjadi ini menjadi AA, masukkan jadi AAB. Lalu A ini kita turunkan menjadi A. Lalu kita dapat AAB. Selanjutnya B ini kita turunkan menjadi B terminal B variabel B. Jadi kita dapat AABB. Lalu B ini kita turunkan lagi menjadi terminal B variabel B menjadi AABBB. Lalu B yang terakhir kita turunkan menjadi terminal B. Kita dapatlah AABBB. Lalu kita buat penurunannya dari berdasarkan penurunan ini. S kita buat yang pertama S. S ini diturunkan menjadi AB. Kita masukkan A, B. Lalu A ini kita turunkan menjadi A kecil, A besar. Lalu selanjutnya A ini kita turunkan lagi menjadi terminal A. Kita dapat ini. Selanjutnya yang B kita turunkan menjadi terminal B variabel B. Ya. Lalu B ini kita turunkan lagi menjadi variabel B dan terminal B variabel B. Lalu B ini kita turunkan menjadi terminal B. Lalu untuk stringnya kita dapat A, B, B, B. Lalu untuk soal terakhir, kita melakukan proses penurunan untuk mencari string AB, ACA. Untuk aturan conjunction di sini, S menghasilkan SBS, S menghasilkan SCS, S menghasilkan terminal A. Nah, di sini terjadi ambiguitas ya, karena dia bisa banyak penurunan, jadi S bisa misalkan SBS, S bisa menghasilkan SCS, S bisa menghasilkan A. Jadi untuk caranya di sini ada banyak. Untuk menghasilkan string ABACA. Untuk cara yang pertama, S kita turunkan menjadi SBS. Lalu SBS ini, S yang kanan kita turunkan menjadi SCS. Kita dapat SBSCS. Lalu S yang di ujung ini kita ubah, kita turunkan menjadi terminal A. Lalu kita dapat SBSCA. Lalu S yang di tengah kita turunkan menjadi A juga, menjadi SPA-CA. Lalu S yang terakhir, yang pertama kita turunkan juga menjadi A, jadi ABA-CA. Nah, kita dapat string ABA-CA. Untuk yang cara kedua, bisa S menurunkan SCS ini. Lalu S yang pertama kita turunkan menjadi SBS, jadi SBS-CS. Lalu selanjutnya kita turunkan S ini menjadi menjadi ABS-CS. Lalu selanjutnya S yang di tengah kita turunkan menjadi A, menjadi ABA-CS, dan S yang terakhir kita turunkan menjadi A, menjadi ABA-CA. Lalu kita dapatlah string ABA-CA. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.